Kembali lagi kita berjumpa hari ini dalam ibadah online, di mana tanpa terasa kita sudah mulai di pertengahan bulan Mei 2020, dan tanpa terasa waktu begitu cepatnya berlalu. Dan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita adalah tetap berjaga-jaga. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-25, 45 sampai yang ke-51. Beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya ia akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Melihat situasi di akhir zaman ini, perlu kita sadari bahwa hidup kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya setiap pribadi kita tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis. Karena kita tahu Alkitab telah mencatat dan mengingatkan setiap pribadi kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam mengiring Tuhan. Karena kondisi dunia ini bertambah tahun, bertambah kurang baik. Karena Alkitab juga mengingatkan kita semua bahwa karakter manusia condong melakukan apa yang jahat, karena kasih dalam diri manusia semakin dingin. Karena banyak orang senantiasa mengutamakan kepentingan dirinya, keegoisannya, daripada mementingkan orang lain, apalagi mementingkan hal-hal tentang kekekalan. Makanya kalau kita perhatikan dan kita bawa kondisi hari-hari ini, di mana di ayat yang ke-45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau kita lihat pada masa-masa COVID-19 ini, begitu banyak anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat, memberi makan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mengalami pendapatan yang dimana keuangan mereka terhambat. Kalau bicara tentang dampak COVID-19 ini, semua golongan pasti mengalami dampaknya. Tetapi ada hal yang luar biasa, di mana berbagi di masa-masa sulit ini yang terindah, yang luar biasa. Karena kita melepaskan, membuang keegoisan dalam diri kita.
bagaimana supaya setiap pribadi kita tetap dalam berjaga-jaga di akhir zaman ini menjelang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-45, maka di situ ditekankan hamba yang setia. Dalam hidup kita berjaga-jaga, kita yang pertama harus setia. Setia artinya memegang iman dengan teguh atau penuh iman. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu pistos, kalau bahasa Ibraninya imuna, yang artinya aman, amin, yang bisa dipercaya. Makanya dikatakan di ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Artinya Tuhan mempercayakan kepada orang yang setia. Setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau setiap pribadi kita didapatkan setia, Tuhan memberi nilai plus bagi setiap orang yang setia. Di dunia ini begitu banyak orang baik, tapi orang yang setia itu senantiasa dicari-cari. Apalagi dalam dunia kerja, dalam membangun hubungan keluarga, dalam membangun relasi bisnis itu perlu namanya kesetiaan. Karena orang setia pasti bisa dipercaya. Dalam hidup kita hari-hari ini, kita harus setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kondisi untuk ke depan, Alkitab kan sudah catat dan mengingatkan setiap pribadi kita bahwa kondisi untuk kedepannya, di mana semakin dekat hari kedatangan Tuhan, bahwa kondisi itu semakin hari semakin jahat. Kondisi itu semakin hari semakin sukar. Bahkan akan diberlakukan kelak dalam untuk berjual beli. Orang-orang yang bisa bertransaksi, baik itu jual beli, adalah orang-orang yang memakai tanda nama binatang atau bilangan binatang yang baik itu di tangan kanan maupun di dahi. Nanti buat Bapak Ibu, bro dan sis yang ingin tahu, nanti buka channel saya di mana dengan temanya adalah benarkah chip penggenapan 666. Itu ada 2 sesi yang saya sampaikan. Jadi supaya tidak penasaran, boleh langsung buka saja. Oleh karena itu, kalau ini berlaku, saya katakan kalau ini berlaku, sudah siapkah Bapak Ibu Saudara untuk mempertahankan iman dalam pengiringan akan Tuhan dalam kondisi yang begitu mencekam dan tidak pernah terjadi, dan itu harus terjadi pada masa
aniaya besar. Saya mau katakan, mau ingatkan kita. Orang bisa menafsirkan bahwa itu chip ataupun itu berupa kain yang diikatkan di jidat atau di tangan, atau berupa yang ditempelkan seperti tanda orang tahanan. Namun yang pasti saya sampaikan buat kita, apapun berupa itu, baik itu berupa benda yang arahnya supaya kita menjual iman kita, supaya menyembah ilah lain, maka kita harus dengan tegas menolak tersebut. Karena yang layak disembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam kitab Filipi pasal 5 ayat yang Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang disebut setia. Menyelesaikan suatu apa yang dipercaya, yang diyakini, itu sampai finish, sampai selesai. Ini orang-orang yang setia. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, maka setiap pribadi kita, orang-orang yang mengiringnya, yang percaya kepadanya, harus setia. Haleluya. Bapak-bapak juga setia dengan istri-istri, setia pada suami. Dalam membangun relasi harus setia. Haleluya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita tetap berjaga-jaga. Kita yang kedua harus bijaksana. Karena dikatakan di ayat yang ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan adil, dengan sabar, dengan tekun. Kalau kita baca kitab Efesus, pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 18 dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh roh. Orang yang bijaksana selalu menggunakan akal budi, pandai, berhati-hati, cermat, teliti. Kita melihat situasi hari-hari ini, Alkitab mencatat dan mengingatkan dan mengajar setiap pribadi kita harus bijak.
dalam menjalani hidup ini. Jangan bebal ketika dikasih tahu hal yang benar, tidak mau mengikuti. Orang bebal ketika dinasihati bagaimanapun, pasti masuk kanan, keluar kiri. Sama halnya tentang tanda nama binatang atau bilangan binatang yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 13, di mana penekanannya yang luar biasa dikatakan di ayat 18 begini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bijak. Orang Kristen itu harus bijak. Orang Kristen itu harus cermat, harus teliti, melihat sikon, melihat situasi, tanda-tanda zaman, supaya setiap hidup kita mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Orang bijak pasti hidup takut akan Tuhan. Orang bijak pasti hidup melakukan firman Tuhan. Orang bijak pasti melakukan kehendak Tuhan. Orang bijak pasti senantiasa dengaran. Haleluya. Ini yang luar biasa. Jangan bodoh. Makanya setiap hidup kita bertambah hari dalam pengiringan kita dengan Tuhan, maka hidup kita bertambah-tambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, supaya setiap hidup kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena kita kembali ke firman. Kita belajar firman, kita membaca firman, sehingga kita tahu, oh ini salah, oh ini benar. Karena Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu yang menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang hanya mengejar yang spektakuler, mukjizat. Saya katakan tidak salah mencari mukjizat, tapi jangan fokus dengan mukjizat, tapi fokuslah kepada pemberi mukjizat, yaitu Tuhan Yesus. Karena di saat kita fokus kepada Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Jangan fokus dengan bonus, tapi fokuslah dengan pemberi bonus itu. Amin. Ini yang namanya cerdas, bijak. Jangan mau dimanipulasi dengan hal-hal yang memfokuskan suatu bonus, bukan pemberi bonus tersebut. Biarlah setiap hidup kita semakin hari semakin cerdas dalam firman Tuhan, semakin cerdas dalam pengiringan Tuhan. Sama halnya seorang yang dalam dunia pendidikan, dia tidak akan pernah mau tetap di kelas 1 SD. Dia pasti mau naik tingkat. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, pengetahuannya semakin bertambah. Sama halnya dalam kita mengiring Tuhan. Kalau kita semakin hari, semakin bertambah lama kita mengiring Tuhan, maka pengetahuan kita semakin bertambah-tambah. Jangan lagi seperti anak kecil.
yang senantiasa di hal-hal yang baik. Makanya Paulus juga ingatkan, jangan kalau dilihat dari sudut pandang waktu, kamu seharusnya jadi guru. Saya katakan, kita dilihat oleh pandangan sudut waktu mengikut Tuhan, ada yang sudah sangat lama. Tapi dalam pengiringan akan Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen, kalau dilempar pertanyaan ini, sudah berapa banyak kita menyenangkan hati Tuhan? Sudah berapa banyak kita melakukan firman Tuhan? Ini yang luar biasa. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, baik itu jabatan secara sekuler maupun itu dalam pelayanan Bapak Ibu, baik itu juga apa yang kita miliki, harta kekayaan yang di muka bumi ini, yang dicari-cari oleh dunia ini, itu semua yang kita tinggalkan. Dan Tuhan tidak akan tanya nanti, setiap pribadi kita, jabatanmu dalam pelayanan, pendeta, pengerja, atau apa. Tapi Tuhan bertanya, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini ada di muka bumi. Amin. Oleh karena itu, biarlah hidup kita selalu hidup bijaksana. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana setiap pribadi kita tetap berjaga-jaga. Maka setiap pribadi kita harus menanggalkan yang namanya kemunafikan. Spirit kemunafikan dalam diri setiap pribadi kita harus kita lucuti. Kenapa? Di ayat yang pasal yang ke-24 tadi, di ayat yang ke-50, kalau kita baca baik-baik, dikatakan di situ, saya bacakan buat kita semua, dan maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kenapa senasib dengan orang-orang munafik? Karena hanya topeng. Sama halnya ketika Tuhan Yesus tegur orang Farisi. Bukankah orang Farisi banyak pengetahuan akan firman Tuhan, tapi perbedaannya apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Jadi setiap pribadi kita hendaklah menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini yang luar biasa. Buang semua kemunafikan. Karena masa-masa sulit ini, kita ini ibarat, saya katakan, seperti emas yang sedang dimurnikan. Sehingga setiap keegoisan kita, kemunafikan kita dilepaskan, dilucuti dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Biarlah hidup kita tetap berpegang pada firman. Jangan ragu. Oleh karena itu tetap berjaga-jaga. Jangan kendor dalam pengiringan akan Tuhan. Biarlah hidup Bapak Ibu Saudara senantiasa didapatkan menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan, hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Shalom.